Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah cara uji coba kuesioner. Teman-teman sekalian, di dalam proses penelitian kita kan akan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur yang akan kita gunakan atau digunakan oleh peneliti itu harus diuji coba dalam rangka menguji validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang akan kita gunakan. Alat ukur yang akan kita gunakan harus dapat mengukur apa yang akan kita ukur, ya, apa yang akan dicapai dalam tujuan penelitian. Misalnya kita lihat, kalau mau lihat tujuan penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari, kita misalnya mengenal pisau, kan ada macam-macam pisau ya. Ada di dapur pun ada macam-macam jenisnya. Ada pisau untuk memotong daging misalnya, ada pisau untuk mengupas buah dan sayuran, ada pisau kue misalnya. Pisau kue itu juga terbagi-bagi lagi, ada yang bergerigi, ada yang tidak. Atau misalnya ada tukang kelapa misalnya akan mengupas kelapa dari mulai awal ya, ketebalan kulitnya yang luar biasa seperti itu, seperti yang kita kenal. Tentu tidak bisa menggunakan pisau dapur, harus menggunakan pisau atau alat ukur atau alat kupas yang pas, yaitu biasanya agak seperti kapak gitu ya. Nah, baru tuh. Terus kalau misalnya mau ngupas kelapa bagian dalam, lain lagi gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang sederhana yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kalau kita menggunakan alat ukur harus diuji dulu supaya pas. Yang contoh kedua nih, supaya lebih paham gitu ya. Misalnya kalau teman-teman memasak rendang misalnya, ya, kemudian ingin mencek apakah dagingnya sudah empuk atau belum. Nah, dengan apa alatnya? Apakah dengan sendok atau dengan pisau? Ketika misalnya setelah diaduk dan setelah dimasak sekian lama, lalu ingin ngecek nih dagingnya udah empuk atau belum. Nah, kalau menggunakan pisau, kemudian daging terasa empuk, pas kita makan pakai sendok, maka daging terasa keras. Karena pada saat diuji coba menggunakan alat ukurnya salah. Jadi harusnya karena kita akan makan yang menggunakan sendok, maka ketika menguji coba apakah dagingnya udah empuk apa belum, ya pakai sendok nyoleknya gitu ya kira-kira. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita uji coba kuesioner itu kepada responden yang mana, itu ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi apakah yang melaksanakan uji coba itu adalah sama orangnya dengan yang akan dijadikan subjek penelitian atau tidak misalnya. Nah, ini dalam episode kali ini saya akan jelaskan. Dalam menguji coba kuesioner itu kita harus memilih responden yang berbeda. Atau disebutnya misalnya adalah bukan responden. Kalau responden nanti yang akan melaksanakan yang dijadikan subjeknya, ini adalah kelompok yang akan dibuat sebagai kelompok yang melaksanakan uji coba. Supaya gampang kita buat aja sama-sama responden lah ya. Responden uji coba. Nah, responden uji coba itu ada syaratnya yang harus kita tentukan. Jangan berbeda sama sekali, dan juga jangan itu yang akan kita gunakan. Satu syaratnya adalah kita pilih karakteristik yang hampir sama dengan responden penelitian kita. Yang kedua, lingkungannya juga mirip. Lingkungan penelitian dengan lingkungan yang uji coba harus mirip ya. Kemudian waktu yang akan uji coba juga harus sesuai. Misalnya ketika akan meneliti, nanti pelaksanaan penelitiannya pagi, siang, atau sore nih, misalnya untuk ilmu-ilmu sosial ya misalnya. Andai kata misalnya teman-teman akan meneliti petani pada kelompok tani tertentu, kan biasanya mereka punya waktu di malam hari. Kalau pagi kan kerja ya ke ladangnya masing-masing.
Nah, biasanya peneliti akan mewawancara itu di malam hari. Maka pada saat uji coba juga dilakukan pada malam hari. Nah, kemudian contoh nih ya, kalau misalnya yang disebut homogen tadi. Kalau teman-teman dari yang meneliti pendidikan atau psikologi, misalnya penelitiannya di sekolah, berarti siswa ya. Andai kata yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa SMA kelas 2 IPS misalnya, maka yang dijadikan uji coba juga sama, siswa SMA kelas 2 IPS. Boleh di sekolah itu misalnya ada yang pagi dan sore, yang kalau penelitiannya pagi, uji cobanya yang sore, yang kelas siang. Atau mungkin di sekolah lain, nggak apa-apa, tetapi karakteristiknya harus mirip. Jadi kalau penelitiannya di SMA swasta, maka uji cobanya juga SMA kelas 2 IPS swasta juga. Kalau kamu akan meneliti di SMA negeri, maka uji cobanya juga di SMA negeri yang lain yang berbeda, tapi kelasnya sama, kelas 2 IPS gitu ya. Jadi supaya homogen ya gitu. Kemudian jangan sampai nanti uji cobanya di SMA swasta, padahal kamu akan meneliti di SMA negeri. Nggak bisa seperti itu. Atau mungkin misalnya contoh yang berikutnya, dalam penelitianmu adalah petani sayur ya. Lalu uji coba kuesionernya kamu buat ke petani ikan misalnya ya, itu nggak bisa. Atau misalnya petani palawija misalnya, itu nggak bisa. Jadi harus kalau memang petani sayur, sama uji cobanya juga di petani sayur, tetapi di desa yang berbeda atau di kelompok tani yang berbeda. Lalu homogenitas yang lain yang harus dipahami adalah usia. Kalau misalnya contoh, misalnya kalau mau peneliti di petani yang berusia antara 30 sampai 40 dengan pengalaman berusaha tani misalnya sekitar 10 sampai 15 tahun, maka pada saat uji coba juga karakteristiknya harus mirip seperti itu supaya kuesionermu bermanfaat nanti pada saat digunakan pada proses penelitian yang sebenarnya. Nah, contoh yang berikutnya. Sekarang kalau misalnya contoh nih, sering kali mahasiswa melakukan kekeliruan. Saya ambil contoh, teman-teman yang di bidang pendidikan, misalnya akan meneliti subjeknya guru PAUD misalnya ya, pendidikan anak usia dini. Lalu punya persepsi, PAUD itu kan mirip dengan TK, sama aja lah PAUD sama TK. Ya udah, saya uji cobanya ke guru TK. Itu nggak bisa. Jadi kalau penelitiannya guru PAUD, uji cobanya juga guru PAUD, ya. Kemudian kalau memang penelitiannya TK, baru TK. Jangan penelitiannya PAUD, uji cobanya di TK. Satu. Yang kedua, kalau teman-teman meneliti guru PAUD atau anak-anak PAUD, itu lihat PAUD-nya, PAUD yang sudah berkembang, ya sudah maju lah ya. Saya ulangi, PAUD yang sudah maju, yang sedang berkembang, atau yang baru didirikan. Nah, kalau kamu akan meneliti PAUD yang sedang berkembang, maka uji cobanya juga di PAUD lain yang sedang berkembang. Jangan sampai yang sedang berkembang sebagai subjek penelitian, kamu uji cobanya di PAUD yang baru tumbuh, baru berdiri 1 atau 2 tahun. Atau sebaliknya, kamu uji cobanya di PAUD yang sudah maju pesat misalnya. Itu tidak relevan ya, tidak homogen karakteristik subjek penelitian yang akan kita ukur. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita akan menguji coba kuesioner atau lebih populer disebutkan uji validitas, itu harus dipahami karakteristik subjeknya dulu, lalu kamu cari karakteristik yang mirip dengan subjek penelitian kita. Itulah yang dijadikan kelompok uji coba kuesioner kita. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah siap akan melakukan validasi pengukuran. Mudah-mudahan, maksud saya validasi alat ukur,
Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman supaya jangan sampai keliru. Saya doakan uji cobamu mudah-mudahan langsung semuanya valid ya, reliabilitasnya juga bagus, nilainya bagus, sehingga kamu tidak terlalu berat untuk mengubah poin-poin. Mungkin kalau misalnya ada 1 sampai 3 atau 4 yang tidak valid atau tidak reliable, kamu masih mudahlah untuk memperbaikinya ya. Tapi yang penting saya doakan semoga sekali uji coba langsung oke kuesionernya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.